Halo semuanya, kali ini gue bersama salah satu. Dulu gue sama dia tuh gak deket-deket banget. Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal, dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Parah, kenapa? Gue gak deket tapi nongkrong. Nongkrong bareng terus. Iya, nongkrong bareng. Sempet ya kita nongkrong bareng mulai. Sempet pas SMA ya. Iya pas SMA gue tuh sempet nongkrong bareng sama lo. Eh jadi gini, gue flashback balik dikit. Jadi gue di SMA Quantum saat itu, lu di SMP. Gua di SMA 7, Pak. Enggak, Gua lu masih SMP dulu. SMP kelas 3. Iya, itu pas gue masuk kan. Itu lu baru masuk. Itu gue baru masuk, lo SMP. Terus ketika gue naik ke Kelas 2, lu gua keluar dari itu Quantum, gua pindah udah ke SMA SMA 7. 7. Tapi teman-teman lo masih ada yang di Quantum. Quantum. Dan at least lo kadang masih nongkrong. Jadi gue kenal dia itu sekitar berapa tahun ya? 4 tahun kali ya? 5 tahun. Ada ya? 4 tahun, 5 tahunan lah, lebih mungkin. Dan kalau sosok dia atau apa ya, dia sering banget dipanggil penyok. Dia sering banget. Cuman no offense, karena mungkin orang ngeliat karena looksnya. Cuman menurut gue sekarang, gue tahu dia adalah orang yang dari dulu menurut gue stabil aja hidupnya. Betul. Yang gini-gini aja hidup gue. Iya, nggak pernah, maksudnya gini loh, lu tidak pernah mencoba menjadi hidup yang jadi kayak orang lain, ngerti gak sih? Even dulu orang menganggap lu kayak norak. Iya. Tampilan gue Iya, kayak bapak-bapak apa segala. Iya, terus yang kayak apaan sih lu, kok lu Tua banget sih. iya, satu misalnya kayak style lo tua atau cara bergaul lo atau segala macam, kayak lu tuh aneh gitu loh. Tapi di satu sisi dia dari pertama kali gue kenal sampai sekarang nggak ada perubahannya. Nggak ada ya lu dari 2000 berapa tuh, 2015 atau yang dulu sampai sekarang ya ini gitu loh. Ya hidup gue ini aja. Iya, tapi nggak adil kalau orang nggak tahu lu siapa. Kenalin dulu dong. Jadi lu siapa nih? Ya, nama gue Raditya Fahri, gue mahasiswa. Bukan Raditya Dika? Bukan. Oh, bukan. Nggak lucu gue. Oh iya. Kalau Iya. lucu udah kaya ya. Iya, udah tajir gue. Iya bener. Ya, terus gue mahasiswa kedokteran di salah satu universitas swasta di Cawang. Nah, itu terkenal banget kampus di Cawang. Nggak sebut merek, orang pasti tahu. Oh iya bener sih. Iya tapi kan kalau orang yang dari luar Jakarta mungkin nggak tahu nih. Pokoknya cari Kodam Jaya ya kan. Iya, pokoknya cari aja universitas yang ada di Cawang, Jakarta. Cuma satu. Iya, cuma Nggak satu. ada lagi. Nggak ada lagi. Dan gue keinget nih satu. Jadi kayak lo sebut, lo tadi kedokteran gitu kan. Gua adalah calon dokter yang gagal gitu kan. Tapi lo sekarang yang gue tahu, lo bisnis juga. Bisnis paling kecil-kecilan. Iya. Itu. Kenapa? Karena gini, rata-rata orang masuk kedokteran tuh ada yang emang ambisius banget, ada yang karena orang tua kayak gue dulu, akhirnya gue pecah cabut, ada yang kayak ya udah gitu, ya karena bikin kedokteran aja. Kalau gue awalnya kenapa gue masuk kedokteran, iseng. Kalau orang nanya, kenapa sih Ri, Nyok, apa siapapun yang manggil nama gue, lu kok mau masuk kedokteran? Ya karena gue iseng gitu. Awalnya gue daftar di kampus negeri pun, ada beberapa kampus negeri pun yang gue daftarin itu bangsa teknik, arsitektur segala macem, itu nggak ada yang nerima gue. Dan kampus swasta pun gue daftar teknik, arsitektur segala macem, nggak ada juga yang nerima gue. Dan akhirnya gue kayak mikir, apa jalur gue kedokteran ya? Gue nyoba daftar kedokteran, siapa tahu masuk syukur enggak ya udah gitu kan, nothing tulus.
Terus kayak ya gue daftar ya itu, terus selang berapa minggu tes tuh. Nah itu pun selama habis pendaftaran sampai keluar jadwal tes, gue nggak pernah yang namanya belajar di situ. Bener-bener pas ujian pun Ya sesuai yang lo tahu iya, aja. gue tahu di logika gue aja gitu kan. Ya biologi dasar banget sih waktu itu. Dan akhirnya ada tes wawancara sama dekan. Dokter itulah namanya. Terus ditanya, anggap aja Joko. Nah itulah. Gak mungkin juga sih itu kampus nama ada dokter Joko sih. Kayaknya terlalu kuno banget. Iya kayak terlalu aneh anjing. Terus ditanya-tanya, ada satu pertanyaan yang bikin gue pengen banget jawab pertanyaan itu. Apa sih alasan lu masuk kedokteran gitu kan? Ya selain iseng tadi, dan nggak mungkin kan gue jawab ke dosen iseng dok, gue nggak bakal terima gitu kan. Jadi alasan gue tuh kayak batu loncatan gue untuk perwira karir di militer nanti. Karena dari dulu kan emang gue pengennya, wah militer tuh kan keren anjing, gue pengen masuk militer, gue wajib masuk militer. Dan itu tuh pesan terakhir kakek gue sebelum dia meninggal. Kalau bisa masuk komando aja mas, kayak kakong. Oke siap ya kan. Iya maksudnya untuk meneruskan legasi juga. Dan ya udah akhirnya gue jadi mahasiswa kedokteran. Oke, kalau ini menarik nih visi. karena gue dari dulu gue nggak pernah, gue taunya lu terlalu terobsesi dengan hal-hal yang kayak gitu. Maksudnya entah militer, lebih ke militer sih, bukan ke polisi ya, militer jelas. Tapi kalau lo bilang tadi adalah legasi dari kakek lo, tapi ada nggak sih alasan lain yang selain itu yang ngebuat lo terobses ke militer? Apakah karena memang lo dari kecil dengan lingkungannya apa gimana? Ya untuk lingkungan mungkin karena kedisiplinannya kali, terus kayak misalnya mungkin nih kayak orang mikirnya aneh. Indonesia tuh bener nggak sih kalau misalnya dipimpin bukan dengan orang yang bukan backgroundnya militer, ngaco nggak sih? Lu setuju nggak sih dengan hal-hal seperti itu? Kalau menurut gue yang gue perhatiin ya, Indonesia kalau bukan militer yang mantan militer yang memimpin tuh kayak jadi ya acak-acakan lah ya kan. Gue bukan mendukung kubu sana kubu sini, bukan, tapi gue ya netral aja. Gitu sih gue, karena pengen memajukan negara ini juga, asik. Berarti itu visi besar lo. Visi besar gua. Itu lo dapat visi besar itu udah dari dulu kah atau? Udah main lama sih gua. Dari SMP ya, SMA. SMP kali ya, SMP-an. SMP SMA. Ya SMP SMA. SMP SMA. Nah, kalau misalnya kayak gini ya, misalnya gue nanya sama someday tiba-tiba dunia berkata lain. Lo lulus kedokteran, tiba-tiba jalan lo mentok nih di kedokteran, dan lo mentok di militer, apa yang akan lo lakuin lagi? Yang gue lakuin kalau misalnya gue mentok nih, karena menurut gue dunia itu apa ya hadiah aja, surprise aja sih buat kita. Gue kalau mentok juga ya udah jalanin aja apa yang ada gitu kan. Maksud gue ya mungkin dengan usaha gue bakal usaha semaksimal mungkin sih. Nggak mungkin kayak ngikutin arus gitu doang. Ya kan setiap orang kan selain usaha juga lu selain apa istilahnya rajin berdoa segala macam kan pasti diimbangkan dengan usaha juga gitu kan. Tapi kenapa nggak lu dari awal langsung ke militer aja? Kenapa harus ke FK dulu? Gue pun kayak mikir fisik dan mental gue mungkin belum sanggup kali ya untuk masuk ke militer itu, karena bokap nyokap gue kan orang sipil pak. Iya, yang orang militer kan cuman kakek gue doang. Ya paling kalau sama kakek ya lingkungannya sama orang-orang militer ya kan, kalau pergi ke sono kemari. Cuman kan saat gue masih kecil kan gue perginya lebih sering kan sama orang tua gue ya daripada sama kakek lo. Jadi kayak gue 50-50 tuh. Sempet mikir kan, apa gue daftar akabri ya. Iya. Cuman karena kan maksudnya di lain itu maksudnya lo sama gue juga punya ada teman yang maksudnya dari keluarga militer, even mereka nyokap bokapnya gitu kan, tapi tetap apa ya, maksudnya dia berusaha keras dan akhirnya gagal gitu kan.
Banyak sih menurut gue yang apa ya, nggak banyak sih maksud gue. Gue cukup beberapa ada sih orang. Ada beberapa orang Ada ya beberapa orang di inner circle kita ya. di Di area circle circle kita di luar itu pun gue juga ada beberapa orang yang kayak keluarganya militer, dia berusaha tapi ternyata nggak masuk juga gitu loh. Menurut gue kayak ya kasian juga sih. Mungkin ada beberapa juga yang tapi lu harapan lu tinggi banget sih. Harapan lu nih, maksudnya gue ngomong nggak harapan. nggak terlalu sih Pak. Realistis aja, gue nggak mau muluk-muluk sampai antar gue kalau misalnya udah lulus dokter gue masuk perwira karir, gue mau pangkat gue jenderal. Enggak, maksud gue ya apapun pangkat lu, apapun jabatan gitu ya. Lu nggak jenderal presiden gitu. Enggak juga sih Pak. Kirain itu suatu hal yang mustahilitas. Oh iya. Itu kan hanya hayalan gue. Nggak apa-apa, lo kan kayak Gus Dur. Iya, Gus Dur tua banget kan. Ya, maksud gue kayak ya lu ngomong yang realita aja kan. Gue pun menurut gue kayak apapun jabatan lu, apapun pangkat lu, ya lu harus bisa menjalankan itu dengan amanah gitu. Di saat lu dapat jabatan bagus ataupun pangkat lu tinggi tapi lu nggak bisa menjalankan amanah, buat apa gitu loh, ya kan? Mending ya udah yang biasa-biasa aja gitu. Menarik sih, menarik. Karena gini, gua itu berteman dengan beberapa orang yang keluarganya militer. Mereka itu ambisinya tinggi banget. Tinggi banget. Banyak sih Pak. Sampai gue nggak tahu karena orang tuanya, gue nggak tahu entah karena orang tuanya atau memang karena mereka sendiri. Tapi di satu titik gue ngelihat mereka berharapnya tinggi banget. Saat mereka jatuh, mereka bingung mau ngapain. Itu yang terjadi sama om gue. Lu ada yang ngalamin? Ada yang keluarga. Jadi nyokap gue kan dia 2 bersaudara tuh. Nyokap gue anak pertama, yang kedua om gue. Wah, kakek gue ini ambis banget masukin dia. Pengen banget. Cuma mungkin kayak ya mungkin bukan garis tangan dia kali ya, bukan garis hidupnya dia untuk masuk militer. Karena untuk fisiknya pun dia ada kecacatan ya, sedikit kecacatan, buta warna gitu sih. Dan itu kan buta warna nggak bisa ya? Nggak bisa. Setahu gue sih nggak bisa sih. Mau parsial pun nggak bisa. Parsial pun nggak bisa deh, setahu gue ya. Ya karena kan ngaruh juga Pak itu untuk strategi medan perang atau segala macam ya. Lu lebih ke darat apa laut? Gue lebih ke darat sih Pak. Lu darat ya? Lebih ke darat sih. Soalnya menurut gue yang lain ini apa SBY? SBY darat. SBY darat ya. Prabowo juga darat. Dia kan bekas Pangkostrat tuh dulu. I see. Habisnya kayak ke laut dan ke udara pun gue misalnya itu nggak ada jalur gitu loh. Untuk bantuan saat gue butuh untuk keluarga lo juga. Dan tetangga gue pun orang Kemhan, dia orang angkatan darat. Ada tetangga gue pun Brigjen nih. Dia tugas gue lupa persisnya dia tugas di mana. Dia pun sampai ngomong ke gue, Mas kuliah di mana? Saya di kedokteran Pak. Oh, ntar lulus saya bantuin ini ya, perwira karir ya, militer ya. Oh insya Allah Pak, kalau saya lulus cepet kita pasti bakal ketemu lagi Pak untuk ngomongin ini. Oh iya Mas, bagus dong berarti jalannya. Wah ini jalan gue banget nih. Gue harus bisa memanfaatkan nih sebagus mungkin. Peluang banget buat gue. Dan teman-teman kakek gue pun kayak kenal deket gitu sama gue, kayak siapa sih nggak tahu cucunya di komplek itu ya. Siapa sih nggak tahu Fahri cucunya Letkol Wardoyo gitu kan. Oh iya kenal yang badannya gemuk gitu kan. Dulunya bandel, sekarang udah pintar ya masuk kedokteran. Ada orang ngomong kayak gitu ya. Dulu perasaan anak belangsak banget gitu. Kenapa anak kedokteran diidentikan pintar anjing? Gue nggak suka sih stigma itu sih. Gue juga nggak suka stigma itu, kayak apa sih? Lu atas dasar apa? Anak kedokteran tuh udah pasti pintar gitu. Gak ada anjing. Nah buktinya gue gini-gini. Buat teman-teman gue anak kedokteran yang masih nelpon gue kalau mau mabok, anjing. Lu nyari-nyari gue juga kan, nyari dosa, nyari gue babi emang. Karena ada gue, karena gini. Berapa ya? Ya, gak usah sebutin lah, gue capek. Gak usah disebutin. Karena gini, tapi ada beberapa teman-teman gue yang masih, gue gak deket. Ada gue gak deket sama dia, cuman masih kadang kontekan baik sama gue. Dia masih kuliah juga kebetulan, tapi udah esket banget. Anak-anak gue, harusnya angkatan gue udah esket ya. Koas kali ya menurut gue. Tahun ini. Koas. Tahun ini harusnya mereka koas, karena kan corona diundur tuh.
temen-temen gue udah eskat, ada beberapa yang masih say hi, masih baik sama gue sekarang, tapi ada beberapa juga yang menganggap gue miring, kayak bercanda lo nggak asik aja buat gue, tongkrongan lo tuh nggak asik, tapi lo mencoba asik untuk masuk ke ranah gue gitu. Dan gue pun dulu di kedokteran gue sangat dinilai miring sih, karena dengan gue yang berbeda, dengan looks yang berbeda, dengan pemikiran gue yang berbeda, sampai teman-teman gue sempet yang kayak gue dinilai aneh. Gue jarang ke kampus, tapi hampir 2 angkatan atau sampai 3 angkatan itu tau gue. Iya. Karena gue yang berbeda. Mungkin apa ya, karena jadi bahan omongan awal, mungkin bahan omongan kali ya. Betul. Dan itu pasti merembet ke senior atas. Betul dong, pasti tidak kaget. Nah, sampai di satu titik gue pernah ketemu orang, gue lagi makan, gue ketemu satu orang kayak, oh lo yang ini ya, gue digituin, sampai gue tiba-tiba dijudge yang kayak, ini orang tau dari mana gitu, maksudnya kenal sama lo juga enggak? Iya, gitu kenal kan. sama gue enggak gitu. Sampai kadang pas waktu itu kan gue sempat ada junior juga. Enggak deh, gue nggak sempat ada junior, karena kan gue semester 2 gue cabut. Oh iya, lu cuma 2 semester di situ ya? Iya, di kantin. Kan kantin. Iya, di kantin Yarsi. Cempaka Putih. Oh iya, lu sebut mereknya bagus. Iya, nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Gue di kantin Yarsi. Iya. Kantin Yarsi. Jadi kalau bisa Yarsi bayar ke gue. Dan promosiin nih kan? Iya, udah gue promosiin. Tapi emang anak-anaknya anjing aja. Terus jadi pas semester 3 mereka naik ke semester 3, gue cabut kayak saya. Gue kayak saya Jakarta, gue kuliah film. Gue sempat ke Yarsi. Itu junior gue itu sampai tahu gue. Nah, lu junior gue itu sampai tahu gue. Dari mana tuh? Gak tahu gue datang itu ingat banget, itu lagi ospek. Apa sih bilangnya, gue nggak tahu lah bahasanya lah. Dan at least gue pun kan juga lagi ospek dong sebenarnya. Betul. Tapi ospek di SAE itu tidak ada ospek sebenarnya, kan cuman mabok jing. Mabok gue sama dosen-dosen gue, nggak ada yang gimana. Nah, sampai di satu titik gue datang, junior gue tahu gue kaget kan, tahu dari mana. Ternyata memang ada satu orang yang cowok, mulutnya lemes gitu ya. Parah. Dan apa sih untungnya buat lo untuk nggak tahu Ri, sumpah nggak tahu. Itu tuh kan menurut maksud gue kayak untungnya buat lo apa sih ngomongin orang gitu. Parah. Gue tuh bener-bener kayak, kok gue udah keluar aja masih ada aja yang ngomongin, anjing. Gue maksud gue, masa lalu tuh apa sebenarnya sama gue gitu. Sampai kalau sekarang sih nggak ada sih yang sampai gimana, cuma beberapa kayak ada yang. Dan gue punya satu teman, mungkin kalau dia nonton dia akan notice ini sih. Itu gue tuh. Bukan lo. Jadi dia ini dulu satu angkatan sama gue, ketua angkatan. Sekarang jualan jam, jualan iPhone. Gue sampai bilang sama dia, ini gue nggak dibuat-buat, nggak rekayasa. DM-nya gue sama dia masih ada. Gue nanya sama dia kayak gini, lo ngapain sih masih jualan mulu? Lo mendingan lo jadi pengusaha kalau lo jualan mulu. Karena gue tahu visi besar lo tuh nggak kayak gitu. Gue mengingatkan sebagai teman, even gue bercanda, tapi at least gue tahu gue bukan siapa-siapa dalam hidup lo. Setiap orang kan mau ya, kalau kita punya teman, siapa sih yang nggak mau temannya maju juga gitu. Iya, at least gini loh, gue dengan bidang gue itu berbeda dengan lo gitu. Lo tuh di Indonesia dan lo kedokteran, lo harus ada akademisnya, lo harus ada koas ya, ada segala macam. Gue tahu itu lama gitu loh. Tapi bukannya memang itu adalah misi besar lo dari dulu gitu loh. Dia ini lulusan Tarnus. Lulusan Tarnus ya. Pinter batu pasti otaknya. Oh iya, kalau itu jelas abis belajar. Kalau gitu tidak minum alkohol, hidupnya sehat, olahraga. Sangat jauh beda dengan saya. Apalagi gue. Sangat beda jauh dengan saya. Nah, maksud gue, di satu sisi gue bilang sama dia kayak gitu. Cuman gue bilang kayak, terserah lo, itu hidup lo yang akan ngejalanin. Cuman ya kadang miris aja sih, kenapa sih? Iya sih. Iya, lo maksud lo udah. Lo kayak wasting time ya nggak sih? Iya benar banget. Karena gue aja ngerasain setahun di RC aja, gue ngerasa wasting time. Dan gue pun kayak, mungkin karena keisengan gue ini, ya gue berusaha untuk gue harus bisa menjalankan nih sampai gue lulus. Gue nggak nggak mungkin gue berhenti tengah jalan, karena tuh orang tua gue pasti kecewa berat gitu kan. Ya udah, gue berusaha untuk
ya bisa lah, gue pasti bisa maju untuk mengikuti alur kedokteran ini gitu. Yeah. Tapi gini Yong, balik lagi ke topik awal ya, maksudnya kenapa lu mau usaha kecil-kecilan? Kenapa? Karena kalau teman gue ini usahanya udah lumayan gede sih, angkanya nominalnya udah gede. Karena kalau lu kan bilang kecil. Awal gue di kampus yang gue jadiin gue uang itu rokok. Lu kalau mau lihat tas gue nih, isinya rokok 8 bungkus ada kali es bersih. Jadi awalnya gue ikut komunitas mobil di kampus gue itu, di fakultas gue. Ada senior yang kebetulan rokoknya sama kayak gue, Express juga. Sorry, maaf bro. Bapak besok bayar. Terus abis itu gue kayak, dia tuh selalu kehabisan rokok di saat lagi kopdar. Dan dia pun kayak, Ri, sini Ri, gue bayarin rokok lu. Udah tuh sering area. Kalau lagi nongkrong, nih rokok nih, yang ada yang kehabisan rokok nggak? Gue jualan rokok nih, tapi mereka ini yang biru, atau oh iya, sampai ada dosen pun yang menurut gue mungkin tahu akhirnya. Bukan tahu sih, kayak dia nanya, rokok lu apa dek? Rokok saya Marlboro, ini dok ya kan? Maaf. Rokok saya apa sebutin aja, nggak apa-apa. Wah sama kita dek rokoknya. Lu ada lagi nggak dek? Kalau ada di sini gue bayarin. Ada dok, saya jualan. Dia mau ngecek tas gue tuh. Buset, ini lu dagang apa lu mau kuliah di sini? Iya, terus ya sembari nyari uang jajan dikit-dikit dong ya kan, untuk mengurangi beban orang tua juga kan. Oh ya bagus juga sih lu, maksudnya kayak lu udah berpikir seperti itu. Dokternya pun sampai ngomong gitu. Terus dibayarin tapi? Bayarin tuh, gua asal nongkrong kantin pun kalau ketemu itu dokter kayak masih nanya, lu jualan rokok nggak deh? Masih nggak? Masih dok, nih ada nih ya kan. Dan kayak sekarang gua rokok udah jarang kali, lebih seringnya kayak karena gua bermain di alat-alat militer kayak sirine, strobo segala macam. Lu kan dari dulu Iya dari gue SMP tuh, dari motor gue pun sampai gue pasang kayak gitu. Iya emang anjing lo. Iya maaf ya. Iya. Gue nggak bisa kena macet gitu. Iya emang itu yang bikin gue kesel. Itu kalau sekarang gue timpuk batu sumpah banget kalau lihat lewat. Terus awal ada tuh senior yang nanya kan, lu mainian juga? Iya bang, gue main bang. Akhirnya beli kan, nanyain strobo berapaan nih. Oh tempat gue lebih murah ya, paling gue naikin ya 50-100 lah untuk ongkos gue juga kan. Oh iya boleh di strobo, beli toa, beli mod. Lu masang sendiri tapi? Kalau gue di mobil gue dua-duanya gue pasang sendiri. Ke orang lain? Kalau misalnya dia beli dulu? Pasang tempat lain, gue nggak berani masang di mobil. Oh iya, karena maksudnya kalau ada apa-apa. Iya, gue nggak berani bertanggung jawab gitu kan. Tapi ada junior gue, cuma beda fakultas ya. Dia dihukum. Waktu itu gue sama saudara gue pun masangin di mobilnya dia. Tapi aman. Alhamdulillah sih aman ya. Cuman kabelnya rada berantakan gitu. Ya ala-ala pak, lu masang jam 1 malam. Iya. Pusing gak tuh, gelap banget kan. Gue pasangin udah jadi gitu kan. Thank you banget man. Main dapat bayaran juga kan. Iya. Tapi apakah bisnis lo yang itu menutupi uang jajan yang seperti yang lo mau kah? Enggak juga sih, soalnya gue sekarang sebenarnya iseng aja nggak sih? Iseng aja, pengen nyoba-nyoba aja. Iya. Soalnya kan emang passion lu kan, lu tuh anak teknik gitu. Gue tuh lebih ke elektro gitu loh, masalah lebih suka hal-hal yang kayak gitu berhubungan dengan teknik lah, mesin lah ya, bisa mesin. Kapal selam nggak juga sih pak. Oh enggak ngerti. kirain submarine kan nggak gitu kan. Submarine ya kan. Iya, besok ke Jepang. Wah corona pak. Iya kayak akhirnya ya udah gue kayak menjalankan hobi gue aja ya. Jatuhnya kayak lu juga kan, kalau lu kan mungkin lu menjalankan passion lu, tapi lu emang lu seriusin akhirnya sampai sekarang masuk udah terjun. Iya kan, emang lu udah terjun di dunia itu gitu kan. Kalau gue jujur ya, gue kalau lebih ke passion. Kalau dibilang passion iya, industri kreatif adalah passion gue. Industri kreatif, no matter what happens, mau audio, mau animasi, mau film sekalipun, mau iklan, mau apa segala macam, itu ada industri gue. Gue merasa gue nyaman di sana. Itu passion gue. Tapi kalau ditanya hobi gue akan balik lagi ke otomotif gitu loh. Otomotif itu udah kayak nempel di darah gue. Tapi kalau misalnya passion itu tuh apa yang gue pakai gitu loh. Jadi menurut gue ya apa yang gue pakai adalah film. Tapi kalau yang ada di darah gue adalah otomotif
gitu loh. Makanya sekarang beberapa kali pun kalau di film pun sometimes gue ditawarin beberapa kerjaan kayak lo mau nggak ngambil ini. Tapi lo ambil nggak tuh kerjaan? Gue lihat dulu. Gue bukan tipe orang yang greedy yang marah kayak anjing duitnya gede nih. Duitnya gede gue ambil. Nah, gue nggak bisa. Tapi lo gue mempertimbangkan itu dengan maksimal. Iya, gue mempertimbangkan kayak anjing ini bukan gue. Iya. Gue nggak bisa nih kalau misalnya ngambil ini tapi ternyata gini. Karena ada beberapa yang sampai gue tolak kayak bukan gue tolak bahkan sampai yang gue say no duluan karena gue tahu orangnya seperti apa dan gue tahu visinya dia seperti apa. Ini nggak cocok nih orangnya sama gue. Kalau gue lanjutin patah. Gitu. Itu udah gue. Sinyal GPS hilang. Maaf. GPS masih kebuka, Pak. Buset. Tadi gue perjalanan. Santai. Perjalanan dari rumah gue ke rumah lo. Takut nyasar gue. Santai. Matinnya gimana sih, Bang? Emang gimana? Emang nggak bisa? Udah. Oh, udah. Maaf. Iya kalau gue sendiri kayak gitu karena gue mempertimbangkan yang kayak karena kalau di film kan universal. Maksudnya sampai yang kayak ya lu tau lah industri Indonesia kayak apa sih? Iya. Gitu loh. Makanya yang kayak kalau di Indonesia sendiri gue sudah close, gue udah sama sekali gue tidak kerja. Gue lagi benar-benar gak ada kerja sama sekali sama Indonesia. Cuman semua project yang gue kerjain sekarang base-nya di Australia dan gue lebih banyak di sana gitu loh karena gue nyaman dengan beberapa orang untuk kerja di sana. Tapi gue juga sempat ditawarin untuk di Indonesia yang kayak lo mau nggak bantuin gue A B C D E F. Tapi orangnya gue kenal. Kalau orangnya gue nggak kenal, gue nggak mau. Gue bukannya nggak mau dulu, bukannya nggak mau karena gue sombong, karena gue lebih baik membantu temen gue dulu nih yang butuh gitu. Iya. Iya, karena mungkin seiringnya waktu gue jadi tahu kenapa gue pilih filmmaker sih. Gue base-nya adalah orang yang liar dalam artian gue selalu mencoba sesuatu yang beda, gue selalu berbeda dengan orang lain, gue selalu orang lain ke A, gue ke Z. Tapi bukan ke B ya, gue ke Z gitu loh. Itu berarti jauh banget ya. Jauh banget, karena menurut gue kalau orang lain milih A, gue ke B, orang lain akan berpikir ke B suatu saat nanti. Gue ke Z, gue udah sampai ke Z. Dan itu sekarang yang mau bikin gue yakin gue jadi filmmaker. Karena di filmmaking, gue bisa jadi apa aja, Ri. Contoh, gue mau bikin, kalau lo tahu ada web series namanya Grey's Anatomy. Itu web series tentang kedokteran. Kalau gue sebagai sutradara dan gue sebagai penulis, gue riset dong. At least berarti ilmu gue ada ilmu kedokteran gak? Ilmu kedokterannya sih. Gak sia-sia lah ya. Itu dia, maksud gue gitu loh. Karena gue sekarang, untuk gue yang sekarang, mungkin sampai suatu saat nanti gue akan tetap seperti ini. Kayak gue berpikir banyak film-film yang belum gue bikin, ide-idenya yang belum gue bikin. Kayak sekarang aja tugas akhir gue tentang rasis gitu loh. Rasis, gue harus ngebedah dari sisi politik. Gue belajar politik Australia, politik Indonesia, cara mereka komunikasi, sampai bahkan politikal HAM, nggak semuanya gue belajarin, tapi kayak Trump, kayak gitu, kenapa dia ditolak dengan kulit hitam, kenapa ada kulit putih ke kulit hitam, kayak gitu-gitu. Rasisnya itu gue pelajarin sampai situ. Sampai di Indonesia dulu tahun 97-98 itu gue bedanya sampai situ. Gue politikalnya sampai situ. Tapi sejujurnya Bang, bahasa lu dari tadi berat banget. Kagak nyampe detak gue Pak. Asli. Maksud gue kayak ada beberapa sih yang ketangkap ya, cuman kayak wih bukan gue banget nih kan, kayak berat banget gitu. Itu kan. Loh, maksud gue gini loh. Itu yang ngebuat gue sebagai filmmaker, gue harus belajar untuk gue lagi ngebawa misalnya kayak isu. Jadi gini deh, misalnya lu lagi bikin film horor. Lu lagi bikin film tentang kuyang gitu, misalnya kuyang gitu ya. Lu harus belajar kan. Kuyang itu apa sih? Kuyang itu apa? Kenapa ada? Apa yang terjadi? Kita udah dapet. Lu harus mempelajari dasarnya dulu. Benar. Kita udah dapet nih, baru kita bikin dari suatu film, suatu cerita, suatu adegan, suatu masalah. Gitu loh. Berbeda dengan orang yang kalau dibilang ini banyak sih sebenarnya. Dulu pada tahun 2000 berapa ya? 2014 ke bawah. 13 ke 14-an lah. Era-era saat itu. Ada beberapa film yang dibuat
karena rating doang. Lu ingat gak sih dulu zamannya film-film yang jual toket doang, cewek-cewek seksi. Masih polos gue bang. Tai kucing. Astagfirullahaladzim, masih polos. Enggak, maksud gua ada. Ya ada sih beberapa film yang menjual seperti itulah ya. Nilainya nggak ada kan? Nggak ada nilainya. Gue nggak mau jadi orang kayak gitu. Gue mau jadi orang kayak gitu. Makanya gue yang sekarang gue lebih baik ya gue ngobrol sama siapa aja. Karena gue nggak akan tahu nih suatu saat, oh berarti omongan lu, oh berarti dari mungkin kayak gue ngobrol sama lo, berarti dari sisi anak kedokteran tuh sebenarnya kayak gini loh. Ada point of view-nya gitu loh. Gue itu udah, gue mau bunglon gue, kameleon gue, bener-bener bunglon gue ngobrol sama siapa aja gitu loh. Lu bisa masuk ya. Berusaha untuk masuk. Karena cara paling gampang ini sama menurut gue ya, cari teman itu sama aja kayak cari pacar. Aduh gue jomblo lagi. Sama, tenang aja. Tenang ada temen nih. Iya, tenang aja. Jadi menurut gue cari teman itu sama kayak cari pacar. Ketika lu tidak bisa mengubah seseorang untuk menjadi seseorang yang lo mau. Jadi lu adalah berusaha mengerti. Ketika lu mau memahami seseorang, ya lu mengerti dia. Ketika lu mengerti dia, secara tidak langsung lu akan dapat, oh ternyata orang ini tuh pemikirannya gini. Dan itu bakal menjadi suatu keterbiasaan ya. Itu dia. Tapi nih, gue pengen nanya, ini tiba-tiba pop up sih di otak gue. Lu kan dulu di SMA nih dikenal dengan orang yang beda dalam artian in a bad way ya.